Ibu Septi. Nggih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. PTK saya itu berjudul meningkatkan hasil belajar sejarah kebudayaan Islam melalui metode pembelajaran problem based learning pada pokok bahasan ilmu kedokteran. Itu saya lakukan di kelas 8A di MTS saya, MTS Miftahul Ulum Ludoyo. Kenapa saya mengambil untuk bab PTK-nya ini? Karena saya itu melihat pada pelajaran SKI itu ada pelajaran yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai perkembangan kebudayaan Islam, tapi juga mengeksplorasi kontribusi umat Islam dalam berbagai ilmu pengetahuan di situ. Termasuk itu, yaitu bab ilmu kedokteran. Terus kemudian dari ilmu kedokteran itu tadi itu ada pembahasan ilmu kedokteran dalam dunia Islam memiliki pengaruh. Jadi ada pengaruhnya di sini dalam perkembangan peradaban Islam. Ilmu ilmuwan Muslim itu kayak memberi kontribusi besar dalam pengembangan ilmu kedokteran. Kemudian mempengaruhi praktik medis di seluruh dunia. Dari situ itu ada pembelajaran aktif sebenarnya, tapi saya melihat kepada anak didik itu seringkali siswa menghadapi tantangan dalam memahaminya, mengaplikasikannya, terus kemudian mengaplikasikan materi itu ke dalam ilmu kedokterannya. Terus kemudian di situ baru tahu karena pembelajaran itu saya lakukan dengan ceramah saja. Terus kemudian kan kalau ceramah itu tidak melibatkan siswa, kurang aktif begitu. Jadi motivasi siswa itu tidak aktif, berpartisipasinya juga tidak begitu, dan berpikir kritisnya kurang seperti itu. Sehingga di sini saya menemukan masalah. Dari situ saya menemukan salah. Ternyata ketika saya melakukan itu, anak-anak itu di bab ilmu kedokteran ini cenderung nilainya rendah, kurang memadai, sehingga siswa seringkali kesulitan dalam mengaitkan konsep sejarah kebudayaan Islam itu dengan perkembangan ilmu kedokteran. Maka itu saya memilih judul meningkatkan belajar sejarah kebudayaan Islam melalui metode pembelajaran problem based learning ini, dan proses penelitiannya itu ada tahapannya, di antara tahapan persiapannya. Dan tahapan persiapannya ini saya lakukan untuk memilih masalah-masalahnya dulu. Kemudian saya itu berkoordinasi dengan guru lain yang pernah mengajar SKI di aliyah itu biasanya. Terus kemudian saya meneliti itu di kelas 8A. Terus setelah tahap persiapan saya di tahap pelaksanaan penelitian. Di tahap pelaksanaan penelitian ini saya menggunakan 2 siklus. Nah, yaitu perencanaan. Nah, perencanaan ini penelitian merencanakan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada pembelajaran dari latar belakang tadi, terus menemukan masalah itu tadi, terus kemudian implementasi, yaitu panduan awal dari masalah-masalah yang muncul itu tadi. Kemudian dievaluasi pada siklus pertama itu. Untuk apa? Umpan balik. Untuk umpan balik siswa untuk mengevaluasi efektivitas ke siklus pertama itu. Terus kemudian saya merencanakan di siklus kedua. Di siklus kedua ini ada refleksi lagi, yaitu perencanaan perubahan. Ini perencanaan perubahan ini itu menyesuaikan yang ditetapkan pada siklus kedua nanti. Ya, terus kemudian perbaikan atau implementasi. Perbaikan ini, implementasi dalam PBL ini menggunakan perubahan.
Ya nanti mungkin ada soal-soalnya yang berubah atau bagaimana. Terus kemudian tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini yaitu mengumpulkan umpan balik dari anak-anak mengenai pengalaman dalam pembelajaran BBL pada siklus kedua. Terus kemudian nanti akan menyimpulkan dan laporan-laporan dari analisa dari kedua siklus itu. Kemudian metode PBL ini dalam pembelajaran itu bagaimana, itu nanti akan disimpulkan. Terus dari dua siklus itu tadi saya juga merencanakan pelaksanaannya. Dalam melaksanakan perencanaannya itu ada dua tahap. Di tahap 1 yaitu tindakan pertama digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam hal meningkatkan kemajuan-kemajuan yang dicapai ilmu atau dicapai dalam pembelajaran ilmu kedokteran dinasti Abbasiyah. Melalui apa? Melalui metode PBL. Untuk tahap perencanaan pertama ini, saya itu sebagai guru mengidentifikasi masalah-masalah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Coba tujuan pembelajarannya sesuai atau tidak dengan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian peserta didik nanti akan dibagi beberapa kelompok seperti langkah-langkah atau sintaknya pada pembelajaran PBL. Kemudian perencanaan yang kedua. Untuk perencanaan yang kedua ini, saya memilih alat pengukuran. Alat pengukuran yaitu instrumen, nanti bisa soal dan lain sebagainya. Sesuai untuk mengumpulkan pengumpulan data ya, menentukan kriteria keberhasilan yang dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan tersebut berhasil atau tidaknya. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan karena singkat saja itu dari latar belakang masalah yang timbul, kemudian kenapa saya memilih judul itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.